Oke, beres. Mas Fauzi. Bentar ya, saya cek ya untuk presensi. Kita buka dulu perkuliahan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman calon sarjana ilmu komputer Unsia. Ini kita ketemu di Vicon pertemuan keempat. Nah, ini Vicon pertemuan keempat sudah pertengahan semester. Jadi tinggal 3 kali lagi teman-teman nanti akan menghadapi yang namanya ujian tengah semester atau mid test examnya ya. Nah, UTS itu nanti akan dilaksanakan setelah Lebaran. Jadi Lebaran masih tenang-tenang dulu nih ya, jangan mikirin tes. Yang mau mudik, silakan mudik. Karena sudah bertahun-tahun mungkin tidak mudik. Kita juga, kebetulan saya juga mau mudik. Jadi untuk pertemuan 7 juga kebetulan diundur ya. Pertemuan 7 kalau mungkin teman-teman lihat di kalender akademik itu kan mepet banget pas hari raya tuh. Nah, pertemuan 7 itu diundur. Jadi yang harusnya berjalan bulan depan di tanggal 4 sampai dengan tanggal 8. Nah, itu pertemuan ke-7 itu diundur. Jadi dimulainya tanggal 11 ya. Itu kalau hari Rabu, tapi mungkin ada yang mulai juga share materi di tanggal 9. Nah, UTS-nya itu nanti teman-teman akan melaksanakan UTS di tanggal 16 Mei. Jadi UTS-nya itu nanti durasinya 1 minggu. Nah, itu harus diingat 1 minggu itu bukan untuk satu mata kuliah ya. 1 minggu itu untuk seluruh mata kuliah. Jadi jangan terkecoh dengan keterangan 1 minggu, bukan 1 minggu per mata kuliah. Jadi kalau 8 mata kuliah, 8 minggu kita UTS-nya. Tidak, UTS itu durasinya adalah 1 minggu pekerjaan. Yang biasanya tuh dosen udah share, beberapa ada yang udah share mungkin di Vicon mengenai soalnya, apalagi kalau misalkan soal-soalnya jenisnya project gitu. Nah, untuk UTS ini nanti memang ada beberapa jenis soal. Yang pertama ada question and answer, jadi QA langsung biasa aja lah ya. Jadi kayak ada pertanyaan, dijawab, upload jawabannya, beres. Terus ada yang modelnya project, kayak web 1 ini ntar modelnya project. Nah, yang modelnya project itu ya teman-teman biasanya membuat sebuah, kalau pemrograman, bikin aplikasi sederhana tentang apa, terus dipresentasikan. Jadi nanti teman-teman bikin video presentasi vlog gitu ya, diupload ke media sosial, boleh Instagram, boleh YouTube gitu. Nanti baru di-upload link dari source code-nya dan link vlognya ke LMS. Nah, ada model seperti itu. Yang kedua, tadi yang model pertama adalah Q&A biasa, ada pertanyaan dijawab beres, terus ada yang model project dipresentasikan, diupload link source code-nya dan link presentasi project-nya. Ada lagi yang modelnya teman-teman nanti akan bikin makalah, biasanya karya tulis. Nah, yang buat makalah atau yang buat karya tulis biasanya tuh yang mata kuliah MKU, mata kuliah umum, mata kuliah universitas, yang memang isi mata kuliahnya itu implementasi pembentukan sikap atau karakter. Contohnya di semester ini ada yang namanya estetika humanisme. Nah, itu biasanya bikin artikel, bikin karya tulis, atau bikin makalah, atau implementasi dari penerapan implementasi pembentukan karakter atau sikap. Ada juga mungkin makalahnya berbentuk cerita atau vlog yang teman-teman utarakan di vlog, terus di-publish di media sosial, YouTube, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Nah, biasanya modelnya yang seperti itu. Jadi untuk model UTS, modelnya hanya itu aja, tidak ada model yang lainnya. Nanti untuk UAS baru berbeda. Karena nanti kan kita kurikulumnya adalah yang outcome based education, output dan outcome. Jadi tidak ada lagi yang misalkan memberikan ujian, ada pertanyaan, jawab, selesai. Nah, itu nggak dapat outcome-nya tuh. Jadi nanti model ujiannya yang akan menghasilkan selain output-nya, output untuk teman-teman memahami materi, tapi juga ada outcome-nya, dampak ke depannya panjang. Nah, ini cerita sedikit, semester lalu itu ada banyak beberapa mahasiswa yang sering komplain masalah kurikulum yang diterapkan seperti ini dengan model ujian. Kok kita model ujiannya publikasi, ada publikasi karya ilmiah, baik di media massa online, media massa tertulis yang konvensional, atau kok bikin vlog itu, emang nanti kurikulum kita ngarahnya dijadiin konten kreator semua di lulusan. Nggak seperti itu ya. Bukan seperti itu. Kita nggak mengacu ke profil lulusannya jadi konten kreator. Bukan.
yang kita arahkan outcome-nya ya, jadi bukan output-nya. Kalau output itu memahami materi, outcome-nya adalah kemampuan komunikasinya teman-teman. Ini yang sering saya sampaikan pada saat pensamaku, HTC atau lagi ngobrol bareng. Yang kita harapkan teman-teman bukan hanya menguasai skill berbentuk hard skill, misalkan bisa jadi network engineer, oke, jadi software engineer ya oke, jadi data scientist ya oke. Tapi bisa nggak mengkomunikasikan hasil karya teman-teman, hasil kerjaan teman-teman ke dunia luar? Kalau cuma bikin tapi nggak bisa ngejual kan nanti percuma gitu. Kan di pekerjaan juga teman-teman pada saat nanti bekerja bukan hanya bikin aja nih ditugasinnya. Ya, habis bikin, sebelum bikin pun ya atau sebelum dipekerjakan nanti kan biasanya suka ada meeting, brainstorming, oh bikin apa nih? Nah, teman-teman kan nanti akan diminta untuk bermain tuh logikanya, algoritmanya. Nah, dari proses berpikir terus dituangkan ke dalam proses mengkomunikasikan. Nah, itu kan proses mengkomunikasikan, taruhlah kalau di perusahaan komunikasi cuma sama tim nih. Nah, tapi kan di tim itu juga ada atasan, bahkan klien. Terkadang ada banyak dari kita ya, termasuk saya sendiri juga pasti sama. Pada saat kita punya pikiran, kita simulasi demo sendiri, oke kita lancar berbicara, mengkomunikasikan apa yang ada dalam pikiran kita. Tapi pada saat bertemu orang, apalagi orangnya banyak, terus ada posisi yang lebih tinggi, atau dunia luar bahkan gitu. Kadang-kadang ada mental-mental kita yang sedikit down, yang akhirnya apa yang harus kita komunikasikan 100%, terkadang kita agak blank, ya banyak faktornya. Grogi, tidak siap, tidak biasa berkomunikasi, manage dirinya kurang, jadinya akhirnya dilihatnya nggak maksimal. Nah, makanya akan ada banyak tugas-tugas yang kita juga modelnya kan cyber ya, tugasnya kita juga diorientasikan ke cyber. Selain outcome yang tadi didapatkan adalah untuk kemampuan berkomunikasi, kemampuan mempublikasikan hasil karyanya, mengkomunikasikan ide-idenya. Ada satu lagi yang memang ditujukan untuk teman-teman semua. Oke, nanti yang absensi akan dicek ya. Ya, masalah absensi nanti akan saya cek satu-satu. Oke, yang penting dikerjakan. Kalau saya berdasarkan sistem aja presensinya. Ya. Nah, tadi lupa tuh. Nah, yang outcome tadi. Makanya jangan aneh. Banyak nanti yang akan dibikin tentang vlog begitu ya, di tugas-tugas atau ujian-ujian yang mengharuskan teman-teman membuat video presentasi. Selain tadi untuk mendapatkan outcome, hal lainnya yang kita harapkan adalah pembuktian klarifikasi bahwa yang mengerjakan adalah memang teman-teman sendiri. Nah, itu adalah salah satu solusi kita yang kita dapatkan, kebijakan kita yang kita bentuk agar pada saat orang-orang atau masyarakat bertanya, ini kuliah online, nggak tahu tuh kalau misalkan ada tugas atau UTS atau ujian siapa yang ngerjain? Emang mahasiswanya? Bisa aja temennya, bisa aja siapa. Nah, kalau misalkan teman-teman dibuktikan dengan video presentasi untuk mengkomunikasikan hasil kerjanya, kita punya klarifikasi. Oh, dia mengerjakan sendiri, buktinya mana? Nah, itu videonya, dipresentasikan hasil karyanya. Dia menguasai, dia bisa mengkomunikasikan dengan baik, dia bisa mempublikasikan hasil karyanya ke masyarakat luas dengan baik. Itu buktinya ada. Itu. Nah, yang selanjutnya banyak outcome-nya. Portofolio teman-teman, ya pasti dapat lah. Ya siapa tahu nanti malah jadi sumber income tambahan ya kan. Wah, biasa bikin vlog, wah kayaknya enak nih sharing-sharing, punya pengalaman baru di universitas, apalagi di ilmu komputer, bikin tutorial lah, bikin materi tentang ini, share. Nah, itu kan model-model sekarang kalau misalkan di anak-anak IT yang sedang kuliah, biasanya dari tutorial di internet. Sudah jarang yang nanya-nanya ke temen ya, karena di internet tersebar luas. Wah, langsung searching di YouTube dan segala macam. Contoh kayak di web 1, ada yang lagi nyari bikin paragraf, bikin styling gimana sih nih. Nah, mungkin teman-teman pernah buat konten, akhirnya muncul di pencarian orang yang lagi mencari referensi, ditonton sama dia. Nah, mungkin mudah-mudahan YouTube-nya teman-teman malah bisa menjadikan penghasilan tambahan. Atau lagi ada rekrutmen dari perusahaan yang lagi nyari-nyari kandidat-kandidat atau calon-calon karyawan yang berbakat nih, ngelihat, wah oke nih kayaknya bisa direkrut gitu. Nah, itu nanti berhubungan sama semester 7 nih, yang nanti akan di semester 7 kita kan akan bikin pameran akbar karya mahasiswa. Itu skalanya nasional, tapi saya mau tembusin internasional. Nah, itu pengalaman saya di tempat yang lama. Jadi, pengalaman di tempat yang lama, pameran akbar ini, pameran
hasil karya mahasiswa ini awalnya ditentang sama mahasiswa, tapi lama-lama mahasiswa malah ketagihan. Kenapa? Selain mereka bisa mempublikasikan karyanya ke masyarakat luas, ada benefit yang lainnya. Ternyata seiring berjalannya waktu, banyak perusahaan-perusahaan yang ikutin si acara pameran akbar tersebut. Apa? Dia nyari kandidat-kandidat yang bisa direkrut sama dia, yang punya skill, kompetensi apa yang dibutuhkan oleh perusahaannya. Nah, akhirnya banyak banget teman-teman mahasiswa dulu di tempat saya yang lama belum lulus dapat pekerjaan. Ya, itu banyak banget karena awalnya adalah dimulai dari pameran hasil karya mahasiswa tersebut. Nah, ntar di semester 7 kita ada kayak gitu ya. Oke, kita masuk ke materi aja. Ini pertemuan keempat. Jadi pertemuan keempat ini ada beberapa kelas ya. Ada beberapa kelas yang digabungkan, kelas saya dengan kelasnya Pak Firza. Kita biar efisien aja, biar berdua lebih optimal nanti. Di sini juga ada Pak Firza. Halo Pak Firza. Ya, halo Pak Riyad. Pak Firza kelihatan jidatnya aja nih. Ini ya. Oh, kelihatan. Oke, siap. Nah, udah ada nih. Nah, ini salah satu dosen yang unyu-unyu di Unsia gitu. Kalau saya udah mulai serem-serem. Nah, Pak Firza ini nih, teman-teman kalau misalkan ada di kelas Pak Firza, hoki, beruntung lah. Pak Firza ini salah satu dosen yang sudah memiliki sertifikasi resmi dari BNSP, LSP untuk ini ya, web programmer ya, Pak Firza ya. Bahkan Pak. sudah mau mencapai meniti ke asesor ya. Iya, Pak. Udah jadi asesor belum? Udah kali sekarang. Belum. Oh, belum, Pak. Belum ada budget untuk ini sertifikat asesornya. Jangan bilang-bilang budget lah, malu kita. Nah, jadi teman-teman yang mau dapetin sertifikat tentang web programmer ya, web programming, jadi web programmer junior atau senior, coba tanya-tanya Pak Firza. Pak Firza, ada nggak nih sertifikasinya itu? Itu sertifikasi yang resmi dari LSP BNSP. Ya. Gitu. Siapa tahu kebetulan nanti asesornya Pak Firza ya bisa cincai lah ya kan. Nah, kalau Pak Firza biasanya penyelenggaranya di saudaranya Unsia, ya kakaknya Unsia itu UNAS. Nah, di UNAS itu sering ngadain sertifikasi itu. Biayanya buat mahasiswa pastinya lebih murah, jauh lebih murah dibandingkan kalau teman-teman sertifikasi langsung di LSP-nya. Udah gitu ada trainingnya dulu kan sebelum tes. Ya, ada trainingnya. Ya, dipastikan harusnya berhasil, sukses dapat sertifikatnya. Itu dia. Tenang, di Unsia juga nanti akan ada beberapa sertifikasi yang akan diadakan. Tapi memang kita sedang kodok-kodok dulu karena ya kita minta license sebenarnya karena untuk trainernya sudah banyak di informatika yang bisa jadi trainer. Kalau saya contohnya di Android, terus di ISO 27001 tentang cyber security, terus di SAP RP Enterprise ya, jadi Enterprise Resource Planning sama lupa saya sertifikat saya. Salah, pokoknya nanti akan ada. Ya itu dia. CIT ya, CIT itu CIT, CISA, CGIT itu. Nah, itu tuh teman-teman tuh kalau misalkan pengen ngambil naik jadi CTO, sertifikat itu yang wajib diambil. Apa PM, Project Manager. Nah, banyak lah. Jadi jangan cuma aja ijazah aja. Kalau S1 cuma megang ijazah, wah ini sekarang udah banyak saingannya. Ya, cara untuk mendapatkan pekerjaan dengan yang formalnya dulu ya, selain menyertakan ijazah di lamaran pekerjaan adalah dengan sertifikasi keahlian, sertifikasi kompetensi. Kenapa? Dengan itu aja perusahaan udah bisa ngelihat atau membuktikan teman-teman ya proper, layak, punya skill, punya kompetensi di bidang itu. Jadinya sudah meningkatkan chance ya untuk bisa diterima atau bisa bekerja di perusahaan-perusahaan yang munafik. Itu ya. Oke, saya share dulu untuk materi kita hari ini. Share advance, pakai ini aja deh. Unsia. Oke, terlihat ya? Oh, lagi preparing. Oke, sedang prepare. Nah, untuk materinya tidak terlalu panjang lebar saya jelaskan karena ini kan mata kuliah pemrograman. Jadi kalau mata kuliah pemrograman di Unsia, khususnya di informatika, itu penjelasan tentang materinya nggak banyak. Jadi yang banyak diambil itu nanti adalah tentang praktikum. Gitu. Nah, kita mulai di pemrograman web 1 ini. Pertemuan keempat ini ada 3 topik yang akan dibahas oleh teman-teman semua. Kita bahas, kita pelajari bareng-bareng, dipraktekkan bareng-bareng. Nah, yang pertama tentang heading.
Terus ada komentar sama text formatting. Ini tentunya di HTML ya. Jadi heading bukan judul halaman webnya ya, bukan yang di tab atau bukan yang pakai title, tag title. Tapi ini adalah penjudulan. Kita membuat judul dari sebuah artikel di halaman webnya. Ada yang tahu dengan apa tagnya? Untuk heading ini? Kalau Pak Firza nggak boleh jawab. Nah, iya. Yang pasti dengan tag heading ya. Ada H1, H1 sampai dengan H6. Lalu ada komentar. Komentar di HTML. Kok ngapain kita nulis komentar? Ini. Terkadang kalau pada saat kita bikin aplikasi dalam sebuah file atau source code aja, itu kan biasanya line-nya banyak tuh, barisnya banyak. Kadang kita butuh catatan untuk menandakan misalkan bagian ini yang bikin heading, terus ini adalah artikel, paragraf, oh ini adalah image, ini adalah bagian-bagian atau section-section lainnya di sebuah halaman website. Tujuannya kita membuat catatan seperti itu pada saat nanti kita mau ada maintenance, terus ada pengembangan, kita gampang nih ngelihat bagian yang mana sih yang udah kita berikan catatan. Oh di sini. Atau misalkan kekurangan yang belum selesai itu ya, yang belum selesai tapi kita belum publish, kita bikin catatan. Nah, komentar-komentar ini adalah untuk catatan. Catatan untuk kita sendiri atau pada saat untuk tim kita nih, pada saat kita mengerjakan tim projectnya secara paralel, ya. Misalkan seperti diletakkan di Git atau di repositori apapun yang mendukung pengerjaan developing sebuah aplikasi secara paralel atau secara tim. Itu tujuannya agar tim kita bisa melihat dengan mudah, tahu dengan mudah apa yang sedang dikerjakan, apa yang belum dikerjakan, suggestion atau apapun, atau catatan dalam source code-nya. Nah, makanya ada fungsi komentar di HTML. Di beberapa bahasa pemrograman juga ada komentar. Ya, tujuannya tadi untuk kita sendiri ataupun untuk tim atau untuk orang lain atau untuk klien kita yang kita jual aplikasi web biar dia bisa maintenance sendiri. Contohnya kalau kita mau jual lepas gitu ya. Ya dia bisa mengembangkan sendiri lah sebagai catatan untuk dia. Lalu ada text formatting. Text formatting ini ya nanti untuk mengatur tampilan teksnya ya. Jadi isi dari halaman website yang berbentuk teks tapi ada formattingnya. Seperti apa aja formattingnya? Kayak misalkan pangkat, terus underline, ya jenis-jenis stylenya fontnya ya bisa di bold, garis miring, ya kan, font miring gitu ya. Terus ada garis bawahnya. Nah seperti itu. Atau bahkan yang subscript, superscript atau yang dicoret seperti itu teksnya. Nah ini ada nih text formatting. Terus kalau misalkan kita bikin website untuk edukasi, share bahan ajar, contoh untuk matematika kan ada rumus-rumus yang butuh formatting. Nggak bisa kita ketikkan secara manual, ya terus langsung ke publish. Kadang-kadang kan rumus-rumus matematika itu ada simbol-simbol yang dipergunakan di bahasa pemrograman PHP-nya. Gitu. Contoh misalkan HTML udah masuk ke PHP-nya, kita masukin simbol matematika, ya operator, gitu kan. Tapi dianggapnya simbol atau kode, ya kode identifikasi kode dari pemrogramannya. Nanti malah error, bukannya tampil malah error. Makanya dibutuhkan text formatting di sini. Nah, untuk heading teman-teman mungkin sudah sering lihat. Pokoknya yang kita lihat menandakan sebuah judul atau subjudul dari artikel, nah itu kita buatnya dengan heading. Membuatnya dengan apa? H1 sampai dengan H6. Nah, saya singkat-singkat aja biar nanti langsung prakteknya. Contoh seperti ini nih, H1. H1 itu paling besar, H6 itu yang paling kecil. Beberapa pertemuan yang lalu pada saat kita Vicon saya sudah mencontohkan juga. Terus kalau misalkan teman-teman untuk HTML ini nggak harus pakai software yang diinstal, teman-teman bisa mempelajari HTML dengan IDE online ya di W3 School. Nah itu kan sudah langsung compile online tuh, sudah langsung kelihatan real time juga pada saat teman-teman mengetikkan source code-nya, melihat hasilnya bisa langsung ada di sebelahnya. Nah ini untuk judul, pokoknya yang paling besar H1, yang paling kecil H6, disesuaikan aja dengan mau seperti apa tampilannya. Terus untuk atributnya, di judul ini banyak atribut-atributnya. Mau dibikin garis tengah, mau dibikin posisi di tengah, kiri, kanan, mau diberi warna, fontnya mau dirubah, nah itu banyak stylingnya. Contoh ada seperti ini codingan, ada dokumen HTML ya, yang hasilnya seperti ini. Teman-teman mungkin sudah download modulnya, dibaca. Kalau sudah dibaca, dipraktekkan. Jangan sampai nggak dipraktekkan. Kalau mata kuliah pemrograman, wajib dipraktekkan. Hanya melihat saja, hanya menyimak Vicon aja, nggak dipraktekkan. Masalahnya nanti begitu ada bug, ada kesalahan, tidak tahu kesalahannya di mana. Terus kalaupun memang
dengan membaca mengerti, tapi nanti untuk pengembangan atau modifikasinya susah memahaminya. Biasanya kalau yang sudah mempraktekkan ada perasaan, coba dirubah, coba pengen bentuk yang ini dan lain-lain. Nah, jadi kalau sudah dipraktekkan sekali, itu biasanya nanti berkembang menjadi ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, ini contohnya nih. Ini yang di atas lebih besar karena menggunakan H1, tapi yang di bawahnya lebih kecil karena menggunakan H2, jadi subjudul. Nah, ini paragraf juga sudah dipelajari ya. Oke, terus urutan penulisan heading. Kenapa sih pentingnya heading? Nah, bukan hanya untuk estetika ya, bukan hanya untuk estetika bagus dilihatnya, tapi ini juga ngaruh ke SEO, Search Engine Optimization. Ya, ada yang tahu ya SEO atau baru dengar nih? Punya web, tapi web yang nggak terkenal atau nggak pernah ke indeks muncul begitu orang nyari searching di Google, percuma gitu ya. Website yang kita buat terkadang bukan hanya kita publikasi untuk eh, kesenangan kita atau kepentingan kita atau ya udahlah kita pengen publish aja. Website yang kita buat, yang kita publish, yang sudah di-online kan orang bisa akses, terkadang itu bisa menjadikan income tambahan juga buat kita. Apa aja income-nya? Ada, orang masang iklan bisa itu. Ini masih masih jadi pemasukan yang masih bisa didapatkan di era sekarang ini. Walaupun ya sekarang sudah ke konten kreator lah. Tapi ini juga sama. Ini kan konten kreator tapi bentuknya bukan video, bentuknya adalah website. Kalau dulu orang-orang makainya adalah blog. Waktu belum ada tren vlog ya, dulu kita pakainya blog nih. Kita nulis artikel ya di sebuah blog, misalkan di WordPress, di Blogger atau apapun, kita share, kita publikasi. Nah, itu biasanya suka ada iklan-iklan yang bisa kita pasang yang menjadikan penghasilan buat kita. SEO itu tadi apa nih? Search Engine Optimization. Pada saat orang-orang mau cari suatu artikel atau mau cari bacaan ya, mau cari referensi, ngetik tuh di Google atau di Bing atau di Yahoo. Pada saat diketikkan, kalau SEO-nya bagus, biasanya website kita ada di halaman terdepan pencarian, hasil pencarian. Nah, yang menentukan ada di halaman paling depan atau ada di halaman paling belakang itu adalah SEO-nya. Kalau makin gampang diindeks ya dari si website kita atau gampang dikenali sama si mesin SEO, mesin pencarian ya, mesin pencarian seperti Google, Bing, Yahoo dan lain-lain, itu website kita kemungkinan akan muncul di halaman depannya. Nah, caranya seperti apa? Dari urutan penulisan heading ini juga bisa mempengaruhi SEO, hasil SEO dari website kita. Jangan bikin tidak hierarki. Hierarkinya seperti contoh di sebelah sini. Kalau misalkan untuk judul utama, jangan pakai H2, H3, H4, H5, H6. Ya pakai H1. Kegedean Pak. Ada atributnya yang nanti akan bisa membuat ukurannya jadi proporsional. Ada atributnya yang bisa bikin dia lebih menarik tampilannya. Itu. Sama saat kita bikin sebuah karya tulis. Contoh, bikin buku atau bikin skripsi nanti, untuk nama bab kan kita pakai heading 1, subbabnya kita pakai heading 2. Nggak mungkin subbabnya kita pakai heading 1 juga. Nanti hierarki susunan artikelnya atau isi artikelnya, isi karya tulisnya, orang akan bingung, oh ini beda judul nih atau ini sudah beda topik. Gampangnya gitu. Heading 1, oh ini topik pertama nih. Terus heading 2, oh ini subtopik dari yang topik pertama tadi. Nah, kalau misalkan sudah selesai, kita bikin topik baru dengan heading 1. Mesin pencari juga gitu untuk mengenali sebuah karya tulis, ya, sebuah artikel di sebuah website, dia akan searching, biasanya dia akan ngeindeks di headingnya nih. Headingnya itu. Kalau teman-teman biasa pakai WordPress, terus aktifin SEO, itu biasanya nanti ada suggestion. Ini judul buat artikel ini, judul buat halaman ini nggak jelas. Kurang nih, ya kurang parameternya dan lain-lainnya. Itu. Nah, sama nih heading 1 atau untuk judul, biasanya juga jangan dengan kata-kata yang sulit, yang rumit dikenali orang, yang nggak familiar. Biasanya dia akan sugesti, oh bikin judul dari sebuah halaman web itu yang banyak dicari orang, yang familiar sama orang, yang familiar juga dengan mesin pencarinya agar optimal pada saat dicari orang bisa muncul di halaman depannya mesin pencari. Itu ya. Jadi heading ini bukan hanya untuk estetika keindahan sebuah halaman website, tapi juga untuk SEO. Atribut heading tadi nih yang sudah disebutkan tadi. Banyak nih, ada ID, class, style, title. Nah, kalau kita melihat hasilnya, contohnya kayak gini. Oh, ini perbedaan heading dan title. Kalau mau lihat contohnya ada di Waitress School ya, nanti akan dibuka setelah ini. Jadi ini untuk teorinya dulu. Kita langsung ke perbedaan heading dengan title dan header. Nah,
namanya sama-sama judul, cuma bedanya dengan yang title. Title itu judul tab ya, judul tabnya. Oke. Title adalah judul dari web yang dibuat dengan tag title yang biasanya ada di tabnya. Kalau heading itu adalah judul artikel dan bagian artikelnya. Berbeda lagi dengan header di websitenya. Header itu adalah cop atau bagian kepala dari sebuah website yang isinya tadi adalah title atau bisa referensi repository dari styling webnya atau CSS-nya atau dari Bootstrap-nya dan lain-lain. Nah, contoh gampangnya digambar nih, kita lihat nih. Kalau judul tab-nya atau judul webnya itu dengan title. Terus ada header nih, kita lihat header nih kayak ada yang kayak apa ya, jumbotron ya ini ya, atau bagian kepala webnya. Nah, ini dibuat dengan header. Itu. Terus ada judul-judul artikelnya. Nah, judul isi tulisan atau artikel dalam halaman webnya, halaman webnya dibuat dengan H1 atau sampai dengan H6. Tag-nya dengan tag judul atau heading. Next, nah ini komentar. Nggak terlalu banyak ya kalau komentar. Tadi sudah saya jelaskan. Kita langsung membuat komentar aja. Membuat komentar di HTML dengan tag seperti ini. Ya. Simbol atau tanda kurang dari, tanda seru, strip 2 kali untuk buka komentar. Dan harus ditutup, jangan sampai nggak ditutup. Kalau nggak ditutup, semua codingan di bawahnya dianggap komentar. Pada saat di-compile, mau di-running, melihat hasilnya nggak muncul. Ya, kenapa? Dianggap komentar. Komentar itu tidak dimunculkan di halaman webnya. Tag penutupnya tinggal strip 2 kali, terus tanda lebih besar dari. Ya, tidak pakai tanda seru lagi seperti tag bukanya. Di tengah-tengah ya isi komentarnya. Mau berapa line ya bebas. Contoh seperti ini. Ya, yang komentar dalam 2 baris nih, ya tinggal mau bikin berapa baris bebas, mau sebanyak apa komentarnya silakan aja. Yang pasti komentar tadi untuk penanda kita, catatan kita, atau ya nanti untuk tim kita dan lain-lain ya. Nah, komentar ini tidak ditampilkan di halaman webnya. Oke. Makanya jangan lupa untuk ditutup pada saat bikin komentar. Nanti akan ada di contohnya, dicontohkan oleh Pak Firza ya. Kalau teman-teman pakai text editor VS Code atau Visual Studio Code, shortcut-nya untuk membuat komentar adalah Ctrl plus slash. Ctrl dan slash. Ya, itu langsung bisa. Saya lagi mode advanced share, jadi nggak bisa pindah ke VS Code, nanti dicontohkan habis ini ya. Nah, text formatting, contohnya kayak gini nih. Kadang pada saat kita baca buku atau baca modul, baca sebuah artikel, kalau format teksnya plain-plain aja, sama semuanya, kita kadang bingung nih. Yang penting dari isi sebuah artikel, contoh dari paragraf, itu yang mana sih? Nah, tapi kalau misalkan ada penegasan teksnya, contoh di bold, atau di garis miringkan, atau ada garis bawahnya, kita bisa tahu, oh kayaknya nih, ini intinya nih, gitu. Sama seperti kadang kita bikin catatan di buku kita ya yang dengan tulis tangan. Terkadang kita suka garis bawahi atau kita stabilokan, kita highlight untuk inti dari apa yang kita tulis di situ. Nah, sama di website kalau mau bisa lebih menarik dan membuat orang lebih membuat orang lebih mudah mengerti apa yang disampaikan di dalam sebuah halaman web, kita bagus ya menggunakan text formatting. Contohnya yang untuk bikin tanda teksnya jadi tebal ya. Ada 2 cara. Yang pertama dengan strong ya. Jangan lupa ditutup. Nah, ini harus ditutup nih. Kalau nggak ditutup semuanya nanti akan jadi tebal. Atau dengan tag B, bold gitu ya. Jadi bisa dengan 2 cara, strong atau bold. 2 tag ini wajib ada tag penutupnya. Kalau nggak ditutup semuanya nanti jadi tebal teksnya. Miring. Nah, kalau miring dengan I atau IM, EM ya. Ini juga sama. Harus ada teks penutupnya, tidak boleh ditutup. Kalau nggak ditutup, semua yang di bawah nanti akan jadi miring semua teksnya. Underline dengan U ya. Atau, nah ini ada macam-macam nih. Kalau yang untuk garis bawah aja bisa pakai U atau INS, insert ya. Tapi kalau mau bikin yang tercoret seperti ini nih yang ada di contohnya, yang teks biasa tercoret, ini saya mau ada, oh ini saya nggak bisa pointer ya, nggak bisa ada lasernya. Mudah-mudahan teman-teman bisa lihat ada contohnya ya. Kalau yang underline biasa seperti contoh artikel text formatting itu penting.
itu kita ada yang pakai tag U atau tag INS. Tapi kalau yang misalkan ada teks yang dicoret di tengah, yang teks biasa ini pakai del, ya, delete. Bukannya dihapus teksnya dan nggak tampil, tapi ada teks yang dicoret sama dia. Sama nih semua tag-tag untuk membuat tag-tag ya, tag yang digunakan untuk membuat garis bawah pada teks atau garis coret di tengah pada teks itu harus ada tag penutupnya, jangan sampai nggak ditutup. Nah, ini teks tercoret yang tadi ya. Untuk membuat teks tercoret ada dua lagi tagnya. Yang pertama pakai tag S, strike through. Di Word ada nih. Gampang, tinggal diklik doang kalau di Word. Nah, kalau di HTML ya kita ketikkan tagnya. Ada tadi dengan tag S atau dengan tag del atau delete. Nah, kalau untuk pangkat ada dua ya. Ada yang superscript, pangkat di atas. Ada yang subscript, pangkat di bawah. Pangkat di atas dengan SUP, sub. Yang pangkat di bawah dengan sub, SUB, B ya. Dan harus ditutup juga, jangan sampai tidak ditutup. Text formatting ini semua tagnya ada buka dan tutupnya. Contoh pengen bikin S pangkat 2, ya S, terus yang 2-nya ini mau ditaruh di atas atau jadi pangkat dari S-nya, maka si 2 ini yang kita taruh atau kita letakkan di teks subscript. Terus O2, rumusnya oksigen. Contohnya, 2-nya mau ditaruh di bawahnya dari O. Maka kita buatkan subscript-nya. Ini sub 2 ditutup subnya. Nextnya marker, kayak untuk distabiloin. Ya, pakainya mark. Jangan lupa juga untuk ditutup. Contohnya nih yang menggunakan stabilo, kuning. Nah, ini atributnya juga banyak. Nanti bisa berubah-ubah warnanya. Mau kuning, merah, hijau, apapun ya. Gitu. Oke, next. Sorry, ada telepon. Formatting untuk komputer. Biasanya nih, kalau teman-teman lagi contoh nyari-nyari contoh codingan. Ngelihat, oh ini codingannya ya. Codingan yang dicontohkan dari halaman web tersebut, itu kok beda formatnya dengan artikelnya. Nah, itu ada tag yang dipergunakan. Ada yang kode, ada yang sum, ada yang KBD, var, atau pre. Kode menandai bagian dari program, sum menandai output dari programnya. Kadang-kadang kan kodenya atau source code-nya sama output-nya ada yang beda juga tuh bentuknya. Ya dengan ini membuatnya. Atau menandai tombol keyboard, atau menandai sebuah variabel, atau pre-formatting. Kita mau lihat contohnya di belakang ada nih. Nah, contoh seperti ini nih. Console log. Console log ini kita pakai kode, menandakan kode ya. Oke, contohnya di sebelahnya. Terus ada var buat menambahkan variabel dengan tagnya var. Terus preformatting, kayak contohnya, oh ini codingannya bentuknya seperti ini. Nah, teman-teman lihat contohnya di sebelahnya. Dia agak kayak ada indentasinya atau kayak di tab ya. Bentuknya nih, yang var name sama dengan petani kode, terus console log name. Terus ada outputnya nih, menggunakan sum. Contoh, maka hasil outputnya titik 2. Nah, itu ada contoh untuk hasil outputnya. Atau mau menandakan simbol keyboard yang kayak di bawahnya nih, contoh yang untuk menjalankan ulang program, lakukan refresh dengan melakukan tombol F5. Itu pakai tagnya KBD. Nah, tinggal dikit lagi, nanti tinggal praktek menggabungkan format. Nah, ini teman-teman bisa baca secara mandiri ya. Kalau mau nyari referensinya, referensi utamanya di Petani Kode, terus banyak referensinya yang lainnya. Silakan kalau mau lihat sumber utama dari modulnya. Ada 9 sumber. Ada pertanyaan sebelum dipraktekkan oleh Pak Firza? Silakan kalau yang mau tanyakan. Sorry, saya sedang di perjalanan jadi tidak ini ya. Saya lagi ada tugas ke daerah Madura. Ada yang di daerah Madura? Ini saya sedang ada di daerah, ya, saya sedang tidak berpuasa. Saya sedang, sorry, mohon maaf ya. Saya sekarang lagi transit di Semarang sebelum melanjutkan perjalanan lagi. Mungkin nanti, tapi habis maghrib kayaknya saya langsung jalan lagi ke Madura. Bisa nongkrong-nongkrong lah. Selama saya perjalanan kerja, kadang-kadang nggak ada teman-teman yang mau diajak nongkrong.
Pertanyaan-pertanyaan yang di Japri nanti dijawab satu persatu ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Pak Yakob, aman Pak Yakob? Lagi di mana Pak Aman, Pak. Yakob? Masih di kantor. Oh, kapan ke BSSN? Belum ada lagi BSSN, Pak, ke Bappenas, Pak. Besok Oh, hari lagi Senin ke Bappenas. Bappenas. Saya Terus kemarin nanti kemungkinan mau ketemu Pak SBY, Uish. tapi masih setelah Lebaran. Oke lah, mantap. Saya kemarin dari Menhan 4 hari. Baru selesai kemarin saya dari minggu lalu. Siap. Saya di Salemba, Pak, kalau dekat kabar-kabar saya kalau ke Kemhan langsung dekat. Oh, iya lupa Nantilah di next time ya. Lupa saya. Siap. Kadang-kadang lagi ada perjalanan dinas, nggak ini. Yang lain ada yang mau bertanya silakan. Kalau ada yang mau tanyakan. Ini yang domisilinya di Madura tidak ada kah? Kalau ada kan lumayan nih, saya 2 hari di sono. Sendirian lagi. Nggak ada teman-teman ngopi di sana saya. Lagi project. Wah, sepi-sepi aja nih. Kayaknya butuh langsung praktek Pak Firza. Mainkan Pak Firza. Oke, siap Pak Riyad. Oke, mungkin kita lanjut aja ya teman-teman ya untuk prakteknya. Tadi kan udah banyak banget ya materi yang udah disampaikan oleh Pak Riyad, terutama terkait dengan formatting teks ya pada HTML, yang juga di pertemuan sebelumnya harusnya kita sudah belajar juga ya terkait materi itu. Kan kemarin kita belajar paragraf, di mana paragraf ini tapi kita belum masuk sampai formattingnya ya. Baru saja tadi Pak Riyad sudah menjelaskan terkait dengan formattingnya, gimana caranya membuat garis miring, misalnya italic gitu ya di HTML, lalu membuat underline, garis bawah gitu ya. Nah, sekarang kita coba praktekkan ya. Kalau tadi Pak Riyad bahas materinya, fungsinya apa saja, nah kali ini saya akan coba praktekkan. Nah, teman-teman mungkin bisa coba ikuti juga ya untuk prakteknya. Nah, teman-teman bisa coba buka browsernya, silakan. Di sini saya pakai browser Visual Studio Code. Tapi Pak Firza. Oh iya. Santai. Jangan kenceng. Jangan kenceng. Iya. Nanti nubruk gitu. Jadi biar teman lihat pelan-pelan nih. Kalau ini kan Pak Firza lagi pakai VS Code ya, gitu. VS Code ya, benar. Jadi kalau yang ada pakai VS sudah install, boleh langsung dibuka. Sudah install, boleh pakai VS Code, boleh pakai Notepad++, boleh pakai Atom ataupun Sublime ya. Itu teman-teman bisa pilih sesuai dengan preferensi teman-teman sendiri gitu ya. Nah, mungkin supaya mempermudah kita untuk mengakses file HTML-nya, teman-teman bisa buat satu buah folder saja gitu ya di desktop, biar gampang ya. Atau mungkin bagi yang mau simpan di path atau lokasi lain pun itu tidak masalah. Yang jelas di sini teman-teman harus tahu dulu di mana tempat atau menyimpan si file HTML nantinya. Karena nanti kita akan buka file HTML ini di browser. Misal di sini saya buat satu buah folder dulu untuk mengorganisir ininya file HTML-nya. Misal di sini saya buat folder namanya belajar HTML 4 gitu ya, pertemuan 4 gitu maksudnya. Nah, lalu misal di sini saya di Visual Studio Code-nya, balik lagi nih ke Visual Studio Code-nya, kita buka folder yang tadi sudah kita buat ya, teman-teman. Nah, untuk buka file yang sudah kita buat atau folder yang sudah kita buat di Visual Studio Code, teman-teman bisa klik di menu file, lalu teman-teman klik di bagian open folder di sini. Dan pilih di tempat mana atau lokasi mana teman-teman menyimpan folder ataupun file yang tadi sudah dibuat. Tadi saya simpan di desktop ya, untuk mempermudah. Nah, ini dia foldernya sudah ketemu. Teman-teman bisa klik dan pilih select folder, sehingga nanti si Visual Studio Code akan menampilkan sebagian layarnya itu, atau jendela, di sini ada jendela ya, belajar HTML 4. Atau lokasi tadi kita akan menyimpan file HTML-nya atau folder yang tadi kita buat ya, di sini ada di bagian Explorer ini. Oke, sebelum kita lanjut,
ada yang mau ditanyakan dulu atau mau didiskusikan, silakan. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Pak, lanjut Pak. Lanjut ya. Sekarang kita buat file HTML-nya ya, teman-teman ya. Teman-teman bisa klik di bagian sini, di bagian files ya, new files di sini. Lalu teman-teman bisa beri judul apa saja. Di sini saya mau buat judulnya index.html saja. Nah, seperti ini ya, index.html. Nah, uniknya di editor Visual Studio Code ini untuk membuat satu buah struktur HTML5, teman-teman cukup menuliskan saja HTML.2.5 seperti ini, maka dia akan, atau si Visual Studio Code ini sudah menyediakan auto-generate struktur HTML-nya seperti ini. Jadi ketika saya pencet Enter, nah struktur dari HTML-nya pun dia akan langsung tergenerate. Nah, namun kalau misalnya teman-teman mau buat sendiri pun itu nggak masalah. Kita tulis sendiri misalnya seperti ini, HTML, head, secara manual itu nggak masalah ya. Nah, misalnya di sini belajar HTML pertemuan 5 gitu ya, judulnya. Lalu di bagian bodinya nanti, ini di bagian body ini kalau kita refresh lagi, kita review lagi materi sebelumnya, di bagian body inilah yang nantinya dia akan muncul di body dari browsernya ini ya. Jadi tampilan yang ada di web ini sepenuhnya dia adalah kode HTML yang akan ditulis di tag body HTML tadi. Nah, lain halnya dengan title, nanti title ini dia akan muncul di bagian tab ya, tab browser. Misalnya di sini new tab, berarti ini title-nya new tab. Gitu. Dan seterusnya gitu. Nah, kalau Google biasanya mungkin ada pertanyaan nih. Kalau Google kok Pak title-nya dia dinamis ya? Title-nya dia ada tulisan, misalnya saya lagi searching tentang Champion League di sini ya. Nah, secara otomatis di atasnya title-nya dia ada tulisan Champion League juga. Nah, di sini biasanya si title pun dia bisa dibuat dinamis dengan bahasa pemrograman server atau bahasa pemrograman backend tentunya. Contohnya seperti PHP gitu. Yang nanti akan dipelajari di semester berikutnya ya, Pak Riyad ya. Di bahasa pemrograman web 2 ya, kalau nggak salah. Ya, nanti teman-teman akan lanjut ke web 2. Nah, Pak Web Firza, 2 ya. nah ini kan tadi ngetikin codingannya udah auto close tag ya. Nah, itu kan harus install extension nggak Pak di VS Code-nya? Kalau di Visual Studio Code sendiri dia sudah mendukung auto, kalau yang baru ya, yang terbaru ya. Visual Studio Code terbaru dia sudah mendukung autocomplete untuk HTML dan beberapa bahasa pemrograman. Jadi untuk HTML sendiri tidak perlu khawatir ya, tidak perlu install ekstensinya. Teman-teman sudah bisa langsung menuliskan autocomplete seperti tadi gitu, auto generate seperti itu. Betul, mantap. Nah, jadi kalau misalkan yang pakai VS Code terbaru sudah ada, tapi kalau misalkan VS Code-nya belum pernah diupdate. Atau kalau nggak mau update ya harus install extension-nya ya. Extension-nya ya. Kalau nggak diinstal nanti sama aja kayak pakai Notepad biasa. Tuh, ya, benar makanya sekali, ya lebih bagus setiap tools atau alat bantu pengembangan aplikasi semuanya ya. Saat ada update ya silahkan diupdate, jangan sampai tidak. Gitu. Nanti juga di VS Code ini teman-teman yang mungkin di kelas saya yang kemarin saya contohkan ada yang namanya live server. Nah, nanti juga bisa dengan live server. Jadi real time perubahannya. Gitu. Ya. Jadi saat menggunakan XMPP berarti ya, Pak? Enggak, live server dari VS Code-nya. Gitu. Jadi tinggal di ini aja apa? Install extension-nya jadi live server atau open in browser gitu ya bisa. Kalau yang open in browser nggak live server tuh atau nggak live update gitu ya, nggak real update. Jadi pada saat udah jadi codingannya kan diklik kanan nih di codingan itu, terus open in browser itu cuma kebuka di browser aja. Kalau ada perubahan ya browser harus di refresh. Tapi kalau yang dengan live server, misalkan ya, jadi running in live server, terus nanti sudah bisa ke run. Saya boleh contohin dulu, Pak Firza, dikit ya. Oh iya, siap-siap Pak. Nah, jadi biar nanti Pak Firza lanjut lagi. Oke, nah ini saya share all screen. Bro. Ini saya share screen semuanya. Oke, sorry, WhatsApp-nya malah kelihatan. Nah, ini dia punya saya. Jadi Ali, selalu Facebook ya? Termute mohon di mana? Oh ini dia. Saya mute ya, sorry. Jadi biar kita sama-sama nyaman. Nah, pada saat sudah dibuka nih, kalau yang belum install, silakan install yang tinggal klik ini aja ya.
Di sebelah kiri ini ada extensions atau di mana menunya extension tuh? Saya sering jarang pakai kalau dari menu atas banyakkan shortcut makainya nih. Di mana ya extension ya? Di setting, Pak. Setting. Hah? Setting gambar gear itu. Iya, ini extension. Bawah sekali. Nah, kalau menu yang di atas, di atas. ini dengan view ya, view terus extension atau shortcutnya Ctrl Shift X. Kalau di VS Code-nya langsung ini ada nih di sini nih ya. Nah, ini nih, ini extension. Pengen yang open in browser, ketik aja di sini. Browser bisa nih. Browser. Nah, nanti akan ada nih open in browser, open in default browser, dan lain-lain. Kalau mau pakai atau kalau mau install, cari yang paling banyak di download. Nah, itu udah bagus dah. Nah, kalau yang VS Code bawaannya kayaknya udah terinstall open in browser versi 2 itu. Ya. Terus satu lagi, kalau misalkan yang pengen otomatis ada live server, terus kalau ada perubahan bisa langsung real time ditunjukkan, ada yang namanya live server ini nih. Nah, ini pakai yang ini nih. Saya pakai yang live server. Banyak sih ya, banyak. Nah, cara menggunakannya pastinya di open dulu foldernya. Contoh seperti ini, file, terus open folder. Jadi nggak bisa lewat file langsung. Contoh saya buka file langsung ya. Saya buka file langsung, open file. Oke. Contoh HTML. Nah, ini yang saya buka nih. Saya cuma buka filenya aja. Saya bisa open in default browser atau open di browser yang lainnya. Contoh kalau default browser saya Chrome. Begitu saya klik. Nah, ini contohnya. Ya, teropen di sini. Coba kalau ada perubahan, kita harus refresh di browsernya ini. Misalkan di sini ada saya rubah judul halaman website. Oke, udah saya save ya, udah saya save. Tapi saya buka di sini, dia nggak berubah. Kita harus refresh seperti ini. Contohnya seperti itu. Nah, kalau yang mau real time berubah, kita pakainya live server. Cuma di sini kalau mau kita open with live server, kita harus buka folder dari filenya disimpan di mana. Oke, ini saya close dulu. Jadi di sini ada lagi file, open folder. Kita cari nih foldernya tadi di mana. Contoh kalau saya simpennya di sini di D, bla bla bla, terus ada latihan, terus HTML, terus yang ini folder ininya ya, folder bukan folder parentnya, tapi folder tempat filenya aja langsung. Select folder, nanti akan terbuka di sini. Nah, contohnya, oke, ini ada. Di mana tadi file saya? Aduh, nah ini belum diupdate lagi. Bentar. Ini kayaknya ada PowerPoint yang belum ketutup punya saya. Oke, gara-gara ini nih. Ini harus di stop dulu. Oke, udah di stop. Terus saya buka lagi. Nah, ini ya, udah terbuka nih. Ini foldernya. Ini ada beberapa file nih. Tadi pakai yang pertemuan 21 nih. Ini juga saya tutup dulu. Oke, ini ya. Saya kecilkan aja dulu segini. Terus si VS Code-nya juga saya coba kecilkan aja. Nah, jadi seperti ini. Seginilah ya, cukup. Nah, ini kok teksnya ribet nih biar gini-gini. Pakai aja shortcutnya ALTZ biar dia ke wrap ke bawah ya. ALTZ shortcutnya. Jadi biar dia tampil ke bawah. Nggak harus scroll-scroll. Baru nih kalau udah kayak gini tinggal klik kanan. Kita bisa open with live server. Set. Nah, ini dia. Nah, ini saya kecilkan juga. Udah ke bawah. Ini dia. Nah, kalau pakai web server live server seperti ini pada saat kita ada perubahan, dia nanti akan otomatis nih. Ya, yang penting udah di-save atau enggak di-save pun nanti dia otomatis. Contoh ini saya delete. Tuh, ya. Dia real perubahannya. Seperti itu. Misalkan saya mau bikin H6. Ya. Nanti akan muncul di sini. Nah, ini dia nih. Ya. Cara nge-refresh-nya
Anda tinggal di setting aja di si lab servernya. Kalau ini saya setting kalau nggak salah saat saya sudah selesai melakukan perubahan 0,5 detik nanti akan ke refresh. Jadi nggak harus refresh halaman browsernya atau halaman webnya. Saat ada perubahan dia akan langsung refresh otomatis. Nah, kalau teman-teman lihat juga ini URL-nya, nah beda ya. Ini adalah alamat atau IP dari live servernya, gitu ya. IP live servernya dan ke foldernya. Terus kalau yang di belakangnya ini baru nama. Nah, yang di belakang ini adalah nama filenya. Tuh. Nah, enaknya kalau pakai live server pada saat kita ada perubahan dia real time berubah di sini. Terus kayak misalkan seperti ini juga sama nih real time. Dia real time ya, gitu ya. Nah, enaknya pakai live server seperti itu. Jadi kita nggak harus, ini tadi filenya belum saya save loh. Saya cuma rubah aja. Nah, tapi kalau kita mau menyimpan perubahannya harus di-save. Jangan nggak di-save. Kalau nggak di-save ya nggak kesimpan perubahannya. Nah, kalau live server dia langsung real time perubahannya. Itu dia. Jadi kalau mau pakai live server lebih enak. Ya, silakan Pak Firza, Pak Bro Firza, lanjut lagi. Masih ke-mute kayaknya, Pak Firza. Oh ya, mohon maaf, masih ke-mute ya. Jadi tadi buat teman-teman yang mau pakai web server supaya perubahan webnya itu tidak perlu di-trigger dengan cara merefresh browsernya, teman-teman bisa gunakan web server tadi ya, extension-nya bisa dicari tadi ya, pakai dengan cara klik extension, lalu cari di sini web servernya. Nah, sekarang kita lanjut lagi mungkin ya untuk materi terkait dengan text formatting pada HTML-nya. Nah, tadi mungkin Pak Riyad sudah menjelaskan ya macam-macam tag dari styling teks di HTML sendiri. Di mana kalau di pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari untuk membuat satu buah paragraf, kita bisa menggunakan tag P ya. Nah, tag paragraf ya, ini singkatan dari paragraf. Misal di sini saya akan membuat satu buah teks, di mana teksnya ini terdiri dari beberapa kalimat. Misalnya. Si paragrafnya misalnya oksigen, atau disingkat O2, misalnya, merupakan salah satu unsur materi yang ada di bumi, misalnya. 20%, lebih dari 20%, 20% oksigen di bumi berada di atmosfer. Mungkin ini saya penggal ya kalimatnya, tapi nanti dia nggak akan tidak akan berpengaruh karena memang si HTML sendiri dia tidak, atau dia akan mengabaikan new line atau akan mengabaikan enter ya. Nah, lebih dari 20% oksigen di bumi berada di atmosfer misalnya. Atau sekitar 20 pangkat, ini pangkatnya kita dulu pakai ini dulu, 20 pangkat 10. 20 pangkat 1000 misalnya. Nah, misalnya seperti ini dulu ya paragrafnya. Nah, lalu kita buka file si indeks tadi yang sudah dibuat dan sudah kita simpan di belajar HTML4 tadi. Ini ya filenya. Nah, jadi nanti kurang lebih si tampilan web yang kita buat seperti ini ya. Kita sudah menampilkan satu buah teks atau satu buah paragraf teks gitu ya, yang berisikan beberapa kalimat. Nah, namun kalau misalnya teman-teman lihat di sini, kayaknya tampilan webnya ini atau tampilan teksnya ini masih kurang eye-catching gitu ya. Masih monoton. Nah, di mana biasanya kalau kita cari atau kita baca artikel-artikel di website-website berita misalnya, seperti website, misalnya kita coba ya, cari di sini ada website apa nih? Website, news.
bola.net. Untuk mempercantik atau untuk mendekor suatu artikel, biasanya dia menggunakan format-format styling. Contohnya seperti ini. Untuk memberitahu bahwasanya berita ini dibuat oleh redaksi bola.net, dia memberi styling bold di sini atau ditebalkan gitu di bagian bola.net-nya. Atau mungkin ketika dia ingin memberitahu bahwasanya detail kontraknya ini didapat dari berita mana atau dari kanal mana. Nah, dia di sini membuat si teks BBC Sport-nya ini miring ya atau italic. Nah, ini tentu saja merupakan contoh dari teks styling gitu ya, dari HTML atau yang ada di HTML. Nah, kita bisa terapkan itu juga pada web kita gitu. Contoh misalnya dari kalimat ini saya ingin membuat satu buah penekanan, di mana di sini yang ingin saya kasih penekanan adalah oksigen atau disingkat O2. Jadi O2-nya ini ingin saya tekan penggunaan kata O2-nya ini dengan huruf atau dengan teks yang tebal gitu. Nah, untuk membuat penekanannya teman-teman bisa menggunakan tag B ya atau yang disingkat dengan bold. Jadi si B ini dia ada opening tag dan juga ada closing tag-nya ya, teman-teman ya. Kayak gini nih contohnya. Nah, di mana si teks yang akan diberi penekanan itu dia harus berada di antara opening tag B-nya tadi atau bold-nya tadi dan di sebelum closing tag-nya sendiri. Nah, ini misalnya sudah saya beri tag B ya, di O2-nya, sehingga nantinya ketika saya refresh, si O2-nya ini dia akan sedikit atau akan lebih tebal ya. Di sini ada tag atau ada teks yang keliru ya. Nah, ini dia. O2-nya dia akan menjadi lebih tebal. Atau mungkin teman-teman ingin buat supaya lebih kelihatan, kita buat penekanannya lebih banyak lagi sampai sini misalnya. Sampai salah satu unsur materi yang ada di bumi. Nah, sehingga nanti teks yang akan ditebalkan pun dia akan jauh lebih panjang gitu. Jadi dia mengikuti opening dan si closing tag bold tadi. Nah, selain tag bold, ada juga tag italic. Contohnya seperti tadi ya, yang di bola.net, italic itu digunakan untuk ini ya, memberitahu bahwasanya beritanya tuh didapatkan dari BBC Sport. Nah, kita sekarang mau buat di kalimat kedua ini sebagai teks penjelas saja, sehingga kita memberi atau membuat styling dari si teksnya ini dia sedikit miring atau italic gitu ya formatnya. Nah, untuk membuat teks menjadi miring, teman-teman bisa menggunakan tag I di antara si teksnya tadi. Nah, contohnya misalnya seperti ini ya. Nah, jadi si teks yang akan dimiringkannya tentu saja dia harus berada di tengah-tengah setelah opening tag I dan sebelum closing tag I-nya. Nah, di sini kan lebih dari 20% oksigen di bumi berada di atmosfer. Misalnya saya mau memberi style huruf miring atau teks miring ya di bagian sini, maka saya beri closing tag-nya di bagian sini. Sehingga nanti teks ini dia teks yang lebih dari 20% ini dia akan memiliki teks styling miring ya, atau teks stylingnya italic ya, seperti ini ya. Nah, ini dia miring. Nah, selain itu kalau misalnya teman-teman perhatikan nih, di sini ada jumlah dari atmosfernya yang ditulis 20 pangkat 1000. Namun di sini saya masih menuliskannya dengan tanda panah ke atas ya, tanda pagar buka ke pagar tutup pagar tutup ke atas. Nah, tentu saja kita tidak mau seperti itu ya, teman-teman ya. Kita mau si pangkatnya ini dia benar-benar ada di atas angka 2-nya ini. Jadi 20 1000-nya ini dia berada di atas 20-nya ini. Nah, untuk membuat seperti itu, kita bisa memanfaatkan fitur tag HTML yang lain, yang dinamakan dengan subscript, subtext, dan juga supertext. Nah, di mana si subtext ini biasanya dia digunakan untuk membuat teksnya ini berada di bawah teks lain. Misalnya O2, 2-nya ini mau di bawah O-nya. Nah, maka kita bisa gunakan subtext tadi ya. Nah, sementara apabila kita mau
membuat si 1000-nya ini berada di atas dari 20-nya, kita bisa menggunakan tag sub atau yang disingkat dengan super ya, super text. Nah, misalnya di bagian sini saya akan buat sub atau super text ya. Ini mungkin saya, nah di sini ya. Jadi nanti yang tulisannya di atas 20 itu hanya 2000 saja, jumlahnya tidak gitu ya, karena dia tidak masuk ke tag supernya ini. Dan di bagian O2-nya ini, di bagian 2-nya kita ingin buat 2-nya dia berada di bawah huruf O-nya. Maka di sini kita bisa gunakan tag sub gitu ya. Sub. Nah, seperti ini. Sehingga ketika kita refresh, nanti tulisan O2-nya ini mungkin saya besarin. Nah, tulisan O2-nya ini, dia akan sesuai dengan rumus reaksi oksigennya ya. Ini O-nya itu berada di tengah, sedangkan 2-nya itu berada di bawah gitu ya. Begitu juga dengan sekitar 20 pangkat 1000. Nah, di sini pangkatnya dia benar-benar dituliskan berdasarkan format dari pangkat itu sendiri ya. Nah, dengan perintah atau tag super tadi. Nah, selain itu, selain teman-teman dapat menebalkan huruf, dapat membuat huruf atau teks menjadi miring, dapat membuat pangkat dan membuat subteks seperti O2 tadi. Nah, di sini teman-teman bisa membuat garis bawah. Misalnya di sini penekanannya ada kalimat yang ingin saya lebih tekankan lagi, misalnya lebih dari 20% oksigen. Nah, ini ingin saya lebih tekankan lagi, maka saya bisa menggunakan penekanan garis bawah misalnya. Nah, untuk membuat garis bawah, teman-teman bisa menggunakan tag U ya. U ini dia adalah singkatan dari underline. Misalnya di sini lebih dari 20% oksigen, di bumi berada di atmosfer. Nah, di sini saya ingin beri garis bawah, misalnya saya kasih U, underline ya. Misalnya lebih dari 20%-nya ini saya kasih U atau underline-nya. Nah, 20% oksigen. Nah, sehingga nanti ketika kita refresh, lebih dari 20% oksigen ini dia memiliki garis bawah atau yang disebut dengan underline. Nah, selain paragraf, ada juga formatting text dengan menggunakan heading, tadi yang sudah dijelaskan Pak Riyad. Heading ini biasanya digunakan untuk membuat judul dalam suatu artikel. Contoh misalnya di website bola.net ini, mantap, begini detail kontrak Erik ten Hag di Manchester United. Nah, judulnya ini dia tentu saja dibuat menggunakan perintah atau dengan tag heading tadi ya. Contoh misalnya kita inspect elemen, kita lihat di sini, judul ini ternyata memang dia dibuat menggunakan H1 atau singkatan dari heading 1. Nah, sehingga untuk membuat judul kita bisa menggunakan tag H1 tadi. Nah, heading sendiri dia memiliki berbagai jenis ukuran ya. Biasanya yang paling besar itu dia yang angkanya paling kecil, atau H1 itu dia paling kecil gitu ya, atau paling besar gitu. Dan yang angkanya paling besar itu dia ukuran dari si teksnya semakin kecil, atau H6 itu dia jauh lebih kecil dibandingkan H1 gitu. Nah, mungkin kita akan coba bandingkan ya H1, H2, H3, H4, H5 sampai H6. Misal di sini saya buat H1 oksigen misalnya. Judulnya oksigen. Jumlah oksigen di bumi misalnya. Jumlah oksigen di bumi. Kita buat ini menjadi beberapa varian ya, atau beberapa dengan menggunakan beberapa tag misalnya. H1, H2 sampai H6 ya. Coba perbedaannya seperti apa. Nah, ini H3 ya. Coba kita refresh. Nah, teman-teman bisa coba bandingkan di sini. Tentu saja yang paling atas ini yang paling besar dia adalah H1 ya, atau heading 1. Di bawahnya ada H2, H3 dan seterusnya. Semakin besar angka yang berada di depan H-nya, maka ukuran teks atau ukuran font-nya sendiri dia akan semakin kecil. Nah, semakin kecil angka yang berada di depan H-nya itu, maka ukuran si font atau ukuran teksnya pun dia akan semakin besar. Nah, umumnya si H1 ini dia digunakan untuk judul pada suatu web gitu ya. Sedangkan H2, H3 dan seterusnya biasanya digunakan untuk subjudul. Misal judulnya ini
apa tadi Manchester United imbang melawan Leicester misalnya. Nah, di bawahnya mau dibikin highlight misalnya. Berbentuk subjudul misalnya. Pada menit sekian Ronaldo dimasukkan subjudulnya. Nah, teman-teman bisa gunakan tag yang lebih kecil atau tag yang ukurannya atau di depan huruf H-nya ini dia yang lebih kecil gitu. Misalnya H2 gitu ya. Itu untuk subtext dan subjudul dan seterusnya. Nah, selain itu ada juga untuk memberi warna ya, memberi warna pada suatu teks, teman-teman bisa menggunakan mark. Mark itu bisa dibilang dia kayak penggunaan stabilo ya. Kadang kan di buku kita kasih stabilo tuh, kasih marking, marker. Nah, pada HTML pun kita bisa beri stabilo misalnya untuk menandai gitu. Misalnya di sini di tag H1 ini saya mau beri marker ya atau beri penanda di bagian oksigennya. Nah, maka teman-teman bisa menggunakan tag mark seperti ini, mark. Sehingga nanti si oksigen yang berada di H1 ini dia akan memiliki background color berwarna kuning. Nah, selain itu teman-teman bisa juga gunakan formatting teks yang lainnya, contohnya seperti strike through. Kalau di aplikasi Microsoft Word kan biasanya kita bisa beri coretan, garis coretan misalnya kita mau kasih coretan di bagian jumlahnya di sini. Nah, kita bisa menggunakan perintah strike through. Nah, untuk memanggil strike through tersebut, teman-teman bisa menuliskan tag S seperti ini. Nah, di bagian jumlah kita kasih ya, opening tag-nya S, closing tag-nya S. Ini strike through ya, singkatan dari strike through. Sehingga nanti di bagian teks jumlahnya ini, dia akan menampilkan teks dengan dekorasi garis coretan seperti ini. Nah, selain itu, teman-teman bisa juga menggunakan perintah-perintah lain seperti delete, seperti yang tadi sudah dijelaskan Pak Riyad ya. Del misalnya seperti ini. Nah, ini kurang lebih dia sama ya. Hasilnya dengan strike through tadi, dia akan membuat sebuah coretan di teks yang ada di dalam tag del ini. Nah, seperti ini ya, kurang lebih sama ya. Lalu apalagi ya? Tag yang belum. Oh iya, mungkin saya akan jelaskan juga satu buah tag untuk teks formatting, yakni tag pre ya, tag pre seperti ini. Dia akan membuat sebuah format khusus ya teman-teman ya. Nah, contoh misalnya di sini satu unsur saya kasih tag pre. Nah, di sini dia akan membuat satu buah formatting teks baru ya, atau free format ya, pre-formatting. Di mana di sini si satu unsur ini dia memiliki jenis font yang berbeda gitu ya, dibandingkan dengan teks lain. Oke. Itu saja mungkin ya untuk materi prakteknya. Teman-teman bisa coba praktekkan sendiri di rumah. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu atau mau ditambahkan, silakan. Ya, silakan teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Ayo, ada yang bertanya? Izin, apakah hanya H1 doang? Apakah limit heading itu cuma bisa sebesar itu, ataukah bisa kita lebih besarkan lagi tanpa harus menggunakan heading 1 gitu? Izin. Nah, ya terima kasih pertanyaannya Pak Leonardo tadi ya? Iya, Pak. Iya. Nah, jadi untuk si ukuran teks sendiri, si HTML dia hanya menyediakan 6 jenis ukuran untuk headingnya. Nah, namun apabila kita memerlukan teks yang lebih besar ataupun lebih kecil ataupun teks yang lebih akurat ukuran teksnya, nah teman-teman bisa gunakan perintah atau styling menggunakan CSS. Nah, ini sebenarnya bukan materi HTML ya kalau CSS, tapi di sini saya akan coba praktekkan saja ya biar nggak penasaran gitu. Saya di sini saya akan buat satu buah paragraf baru, misalnya paragrafnya, halo nama saya Firza. Ini kan kalau kita save,
tentu saja dia ukuran teksnya standar ya. Kalau nama saya Firza seperti ini ya, paragraf, ukuran teks paragraf. Nah, namun saya ingin buat si halo nama saya Firza ini dia memiliki ukuran yang jauh. Izin Pak Firza, maksud Leo yang di standar HTML bukan di CSS. Kita kan belum masuk CSS. Apakah di sisi HTML itu ada nggak limit lebih dari H1 ini sendiri? Apakah mentoknya di H1? Ini kita bicara HTML dulu ya, belum CSS. Apakah begitu aturannya atau ada yang lain, Pak Firza, izin? Nah, untuk heading sendiri memang dia hanya sampai H1 saja. Paling besar di H1 dan paling kecil itu di H6. Nah, untuk referensinya sendiri mungkin Pak Leo bisa cari di salah satu artikel heading ya di Web3 School. Di sini dikatakan bahwasanya ukuran yang disediakan untuk membuat satu buah judul teks ya pada HTML itu dia hanya terdiri dari H1 nih. HTML heading are defined with H1 to H6 text. Maka jadi, itu Leo udah nyari kemana-mana nggak ketemu. Ada nggak yang bisa kita bisa nggak ya kita lebih besarkan lagi dari H1 ya? Oke, saya bantuin Pak Firza. Pertanyaan Pak Leo ini mantap ini. Jadi kalau untuk heading Pak Leo ya, heading itu memang kalau standarnya dari saya lupa ini ya. Ini mungkin teman-teman nanti bisa akses kayak gini ya. Yang pertama ketik aja Web3 School ya, bisa Web3 School-nya aja atau kalau mau langsung HTML ketik aja Web3 School HTML. Karena di Web3 School ini banyak banget, bukan cuma HTML, CSS ada, PHP ada, lain-lainnya juga ada. Web3 School HTML sudah di mesin pencarian, nanti akan keluar di sini yang paling atas nih. Ya, di HTML tutorial diklik aja. Nah, ini referensi tambahan yang kalau saya bilang sebenarnya wajib untuk teman-teman selalu explore di sini. Karena ini nanti banyak customisasi, banyak modifikasi, banyak tambahan untuk custom modifikasi codingnya. Kayak contohnya lagi bertanya tentang heading nih, kita bahas heading. Ini banyak banget ya. Kalau teman-teman lihat ini sampai dengan HTML reference ya. Ini banyak banget tag list, atribut, global atribut dan lain-lain ya. Nah, kita ke heading dulu nih. HTML heading. Nah, heading juga ada dua nih, ada yang hit ya. Kalau yang hit tadi ya pasti yang tag hit ya. Ini bukan heading ya. Nah, kita mau yang heading. Jangan sampai salah nyarinya. Bukan yang hit, tapi beda yang ya, heading. Beda ya. Nah, ini yang heading. Kalau contohnya nih, heading 1 sampai dengan heading 6. 1 terbesar, 6 terkecil. Kalau kita coba, nah ini hasilnya. Tapi nggak terbatas juga di sini. Ada customisasi untuk heading. Kurang puas dengan ukuran besar heading 1, bisa ditambahkan lebih besar lagi. Contohnya, nah kita ke bawah. Nah ini dengan style font size-nya mau berapa pixel. Di sini contohnya 60 pixel. Kalau kita lihat 60 pixel, nah ini besarnya seperti ini. Lebih besar dari yang ini ya. Atau masih kurang puas, rubah lagi jadi 100 pixel. 1000 kegedean. 100 di run. Nah, jadi lebih besar. Jadi sebenarnya nggak limit. Mau 1000 pixel bisa. Hilangkan langsung. Gede banget ini tuh. Satu hurufnya sebesar ya ini gitu ya. Jadi kalau kita tanpa style seperti ini, ya ini saya delete stylenya. Oke. Ukuran standarnya heading 1 adalah sebesar ini. Ini kalau nggak salah berapa pixel ya? Kurang tahu ya. Tadi ada tuh Pak penjelasannya di Web3 School ya. Ada penjelasannya di sini. Nah, itu tadi. 60 ya, Pak. 60 nggak ukuran standarnya. Ukuran standarnya. Jadi ukuran standar ini kurang lebih sekitar, kalau 60 ini sebesar ini nih. Jadi kalau mau ditambahin style, tinggal tambahin style gini aja. Ya, tinggal tambahin style. Nah, untuk isi dari atribut style ini itu adanya di kutip 2 ya, di antara kutip 2. Nah, kayak contohnya di sini nih ya, di antara kutip 2. Terus atribut style mau apa yang kita masukin? Salah satunya ini font size, bisa juga font color dan lain-lain. Ya. Bisa ada font color dan lain-lain. Memang kalau di editornya Web3 School ini tidak ada suggestion-nya, jadi kita benar-benar ngetik manual. Berbeda halnya kalau misalkan kita pakai yang ini. Saya mau pakai yang ini dah, coba. Live server saya jalanin lagi. Oke, ini.
Segini aja, biar bisa kebuka dua-duanya. Mana tadi? Oke. Nah, ini tadi saya pakai H1 ya dengan align center. Terus di sini saya mau tambahin nih. Kelihatan ya? Nggak usah digedein lagi ya. Kalau Ya, kayak gini kelihatan, Pak. jadinya kecil. Nah, ini. Style. Nah, enaknya kalau pakai VS Code ini, tinggal tap, udah ada di sini. Font size, cari aja nih font size nih. Tap lagi, udah ada ya. Nah, untuk font size juga ada kategorinya, mau larger, medium, small, extra, banyak banget kategorinya diakses. Ada yang ukurannya inci, sentimeter, milimeter, sampai dengan pixel. Nah, biasanya kita pakai yang pixel. Nah, ini contohnya ya, 0 pixel, nggak ada hilang. Nah, terus saya ganti, misal jadi 20 pixel. Besarnya seperti ini. Terus kurang besar, kurang puas 120 pixel. Nah, jadi seperti ini. Ini baru yang font size-nya aja. Kita mau tambahin lagi stylenya jadi dengan apa? Pakai font color, tinggal tambahin aja. Oh, bukan di sini. Nah, font. Oh, ini harus di style juga ya. Harus di style lagi. Kasih titik koma ya, Pak? Iya, harus pakai titik koma di sini. Ini nggak muncul suggestion-nya langsung nih. Jadi style kayaknya harus dua-dua. Bentar. Tambahin lagi style-nya. Ya, tauin dulu, saya hapus dulu deh. Saya agak lupa juga, udah lama banget nggak mainin HTML. Oh, color aja, nggak pakai ini. Beda-beda lagi. Udah banyak suggestion-nya tuh di sini. Mau tinggal gold, udah tinggal di tab aja, dia berubah. Tadi kalau font size apa tuh? Bisa, lupa saya. Font size ya. Font size ya, Pak? Font size. Oke, font size sudah. Nah, baru muncul suggestion-nya tadi tuh. Oke, font size. Jadi kalau untuk beberapa style, setiap stylenya itu dipisahkan oleh titik koma. Nah, tadi mau pakai pixel. Oke, ini. Kita rubah misalkan mau jadi 120 pixel. Nah, ini dia contohnya. Oke. Nah, ini untuk H1, H2, H3, H4 sama. Semua tag yang bisa kita custom seperti ini ya bisa kita custom, bisa kita tambahkan dengan style kalau kurang puas dengan si bawaannya. Cuma memang style ini masuknya pendalaman materinya lebih dalam adalah di CSS nanti. Ini salah satu bentuk pemanggilan style dari HTML yang modelnya pemanggilan secara langsung kita tuliskan di dalam setiap tag. Atribut. Ya, gitu. Dalam setiap tag kita tambahkan atribut di dalam tag tersebut. Gitu ya. Oke. Berarti HTML sama CSS memang nggak bisa dipisahkan ya, Pak? Nggak bisa. Di dalam style ini masih dalam rumpunnya HTML walaupun dia sebenarnya anaknya CSS gitu. Betul. Lalu selanjutnya Pak, yang Pak Firza tadi boleh nggak usah langsung pakai kayak di halaman Pak Firza tadi dia nggak pakai doctype HTML language English, dia langsung head gitu. Saya lihat tetap jalan kalau nggak pakai dua. Langsung gini. Iya boleh kan Pak? Bisa tuh langsung jalan. Tapi kan kita jadi kayak menyalahi kodrat ya. Oh, memang sudah aturan ini ya Pak ya? Iya, ini kayak apa ya? Kayak marker, kayak penanda nih. Kan kalau misalkan kita klik aja di sini tuh. Root of HTML dokumen. Ada hierarkinya. Bisa aja gitu ya. Bisa aja kita nggak pakai ini. Ya kan? Kita nggak pakai ini. Bisa aja. Dia masih dikenali. Ini kalau masih halaman web statis. Tapi kalau kita udah bilang web dinamis dan segala macam, kita nggak pakai hierarkinya jelas. Tadi pertama CEO-nya. CEO nih nggak ngelihat ini halaman web nih. Halaman web kan ditunjukkan dengan si tag ini kan, HTML. Ini bukan halaman web, nggak diindeks sama dia. Itu dia. Jadi kayak hierarki bahasa pemrograman itu terkadang penting kita implementasikan. Tujuannya bukan cuma lihatnya enak, dibacanya atau menunjukkan ini dokumen HTML, tapi untuk keperluan lain kayak indexing mesin pencari, dokumentasi, dan lain-lainnya. Tapi kalau ujian nanti ini tetap dapat nilai ya Pak, walaupun nggak ada hierarkinya, nilai tetap dapat, tapi ya nggak sempurna. Yang bagus kan harus sempurna. Gitu. Ya. Oke. Terima kasih Pak Firza, terima kasih Pak dosen. Oke, yang lain silakan handle lagi Pak Firza.
Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tadi Pak Leo seragamnya seragam Kemenhub ya? Enggak, maaf Pak, belum Oh, lagi kerja juga sambil kuliah. Oh, Kemenhub pegang dinas apa, Pak Leo? Laut Pak, dosen. Oh, laut. laut ya. Iya, saya biasanya di perkereta apian. Jadi kalau ke sana yang perhubungan sana biasa di lantai 11 tuh. Nggih. Tapi udah lama banget nggak main kereta api, lagi sepi project nih. Lagi curhat. Lanjut. Ada Ya. lagi yang mau bertanya, silakan. Iya, silakan yang mau bertanya. Pangkatnya udah serem ya, Pak Leo? Sereman Pak Firza. Udah Iya, lama pundaknya. macet. Belum sereman Pak Firza. Iya, sereman Pak Firza no. Jenggotnya udah serem Pak Firza mah. Leo udah lama macet Pak. Oke. Nah, mudah-mudahan nanti begitu lulus naik nih ya, biar jadi eselon 1. Amin. Yang lain. Mumpung ada Pak Firza dan saya nih berdua nih. Kita jarang-jarang bisa collab kayak gini. Aman? Kalau aman nih, waktunya kayaknya udah mau selesai nih. Satu lagi yang mau bertanya. Pak Firza boleh bantu screenshot buat absensi, nggak masuk absensi ya, tambahan nilai sikap 10%. 10% kan lumayan juga. Presensi tetap nggak dari Vicon ya, presensi itu di asinkron, bukan di sinkron ya. Di chat ada tuh Pak. Ya. Christian di kolom chat. Teks Stabilo itu apakah bisa di custom colornya? Bisa. Coba cek di Wetri School. Iya, banyak di Wetri School itu. Teman-teman mau modifikasi tuh HTML, mau bentuknya jadi gimana, mau jadi seperti apa. Banyak banget. Itu namanya marker. Ini contoh kayak gini ya. Bentar, di-share lagi. Mana dia? Oke, ini dia. Nih, nggak ketemu di sini markernya atau segala macam gitu kan. Di sini biasanya nggak ada nih. Cari aja di sininya nih. Cuma memang terkadang ada beberapa atribut yang nggak berlaku di HTML5. Kita sekarang udah di HTML5 ya, yang terbaru itu. Nih, marker CSS marker selector. Nah, ini sudah mulai masuk ke dalam CSS styling list ya. Itu. Nah, ini jadinya memang ada di sini nih. Tuh, permanen marker, FFM marker. Jadi kalau kita bilang kayak tadi kan customisasi dari sebuah tag tapi nggak ada di standarnya. Nah, itu kita jatuhnya sebenarnya sudah mulai mainin si stylingnya, dan styling itu masuk ke dalam materi CSS. Kalau teman-teman mau coba ya boleh, silakan aja coba, nggak apa-apa, bebas-bebas aja. Nah, tapi kan ini masuknya nggak dalam HTML lagi, tapi sudah ke dalam si CSS. Nah, nih marker ini banyak jenisnya ya, item marker dan lain-lain. Kayak contoh kayak gini, ini yang pakai list item marker. Terus ada lagi image list item marker. Jadi marker ini banyak nih, kayak Stabilo tadi juga kan itu sebenarnya memang marker. Itu salah satu dari kategori marker ya, mark yang banyak di CSS. Nah, itu salah satunya. Terus kalau mark ini lebih advance-nya lagi ada di CSS kalau mau ekspor CSS-nya. Nah, yang penting markernya memang bisa di custom seperti ini nih, mau warnanya apa. Kayak misal contoh lagi tadi ada ini, kecilin jadi paragraf. Terus mau ditambahin dengan mark kan. Nah, oke. Masuk ke sini. Mau ditambahin apa tadi? Tuh. Ganti warna. Banyak ya. Nah, kalau mark ini lebih ke mau Background kemana color. dia? Background colornya dia. Apa? Pak bisa BG ya? Di style aja Pak. Background color. Pakai style lagi dia harusnya. Masuknya gini lagi tuh.
Style lagi ya. Style, terus ada lagi, tinggal cari aja nih. Background color. Bisa color, ada background color dan lain-lain. Ini kalau color cuma tulisan dari fontnya ya. Tapi Iya, kalau mau teksnya aja. kayak kita contohin dua deh. Yang pertama, oke, background colornya dulu. Background color coba pakai aqua. Nah, itu ya berubah ya. Terus kalau dari si warnanya, warna teksnya. Itu dia. Nah, ini kita sebenarnya udah mulai masuk kalau yang kita bicara styling ini, ya masuknya CSS. CSS. Santai aja, nanti kita akan tetap pelajari kok. Tapi ya dan sekarang ya bagus. Jadi tandanya penasaran dan pengen lebih maju lagi, pengen cepet-cepet bisa. Gitu ya. Mantap. Ada lagi? Kayaknya kita sudah selesai ya, karena ada kelas selanjutnya juga. Aman ya? Beres ya? Aman. Oke, mantap semuanya. Bagaimana Pak Firza? Aman? Ya, aman. Ada yang lagi ya yang mau ditanyakan? Silakan. Udah Pak Firza, ini kita sudah harus berpindah kelas lagi ke kelas udah ya? selanjutnya. Kita masih ada kelas 1 lagi ya, Pak? Kita lanjut di Program kelas web web 2. Nah, jadi habis web 1 ini web 2. Ntar teman-teman di semester berikutnya baru ada web 2 ya, semester 4. Jadi santai, pelan-pelan, HTML-nya mantepin dulu, terus nanti biar pemrograman kode PHP-nya lebih oke lagi. PHP itu cuma prosesnya aja. Buat menampilkan isi atau proses dari PHP itu harus di HTML. Makanya belajar HTML dulu baru PHP. Jangan loncat-loncat langsung ke PHP tapi HTML belum menguasai konsepnya atau belum mengerti konsepnya. Nanti agak pusing sendiri. Ujung-ujungnya balik lagi belajar HTML lagi kalau langsung loncat ke PHP. Karena step by step aja. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya dan Pak Firza akhiri pertemuan kita di pertemuan keempat kali ini. Nanti kita akan ketemu lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jangan lupa dipraktekkan, jadi biar pemahaman materinya lebih mantap lagi. Karena nanti di praktek teman-teman akan nemuin kasus-kasus tadi itu penasaran, oh ini bisa nggak dirubah warnanya, oh bisa nggak lebih besar lagi, dan lain-lain. Jangan lupa juga kalau misalkan kebingungan, source-nya banyak banget, referensinya banyak. Sering-sering searching. Gitu. Karena kalau di modul ya kita kasih basicnya aja, pengen pengembangan, teman-teman harus menerapkan model belajar discovery learning. Harus explore lagi. Oke ya, mudah-mudahan materinya bermanfaat. Jangan lupa dipelajari, jangan lupa dieksplor. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian, sikap, dan perkataan. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sore, wabarakatuh. teman-teman. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam. Bapak Ibu. Waalaikumsalam, Pak.